Nah, kalian bisa lihat sendiri, air di sini langsung berhenti ya. Ini yang disebut auto stop pada box overflow. Kita lihat auto running. Jadi kalian nggak boleh skip di bagian ini. Kalian bisa membuktikan secara langsung ya. Ini bentar lagi juga akan naik. 1, 2, 3. Hajar. Oke, cantik sekali. Oke teman-teman, kembali ke channel EU Power. Oke teman-teman, untuk saat ini saya mau jelaskan nih, untuk di konten ini saya mau jelaskan tentang sistem overflow yang saya punya ya teman-teman. Untuk saat ini saya mau jelaskan untuk settingannya. Di sini ada 2 box overflow, kalian bisa lihat ada 2. Nah, saya akan jelaskan mungkin dari teman-teman yang udah penasaran ya, dari kemarin-kemarin gimana sih cara setting 2 box overflow sekaligus dan turun masuk ke 2 sump filter. Ini kanan kiri 2 sump filter ya teman-teman, dan dipompa oleh 1 pump saja ya. Ini yang saya pakai pumpnya Sunsun ya, JTP 5.800 liter per jam. Oke, untuk susunannya seperti ini, kalian bisa lihat kemarin di konten-konten kemarin ya teman-teman. Nah, di sini saya akan jelaskan juga untuk tes auto stop dan auto running. Mungkin dari teman-teman ya. Jadi ini pembukaan langsung dari teman-teman, mungkin banyak yang bertanya ya, Bang, ini kalau mati lampu luber enggak? Kalau udah listriknya udah hidup auto running enggak gitu ya. Padahal saya sudah menjelaskan dari dulu-dulu ya, di video sebelumnya sudah ada untuk tutor dan sampai running seperti ini, dan untuk simulasi pemadaman listrik ya teman-teman. Dan di sini saya akan jelaskan di sini box overflow ini auto running, auto stop ya teman-teman. Dan mungkin banyak yang bertanya untuk seperti itu ya, komen-komen seperti itu. Sebetulnya saya agak ini teman-teman, agak menanggapinya agak gimana gitu ya teman-teman. Sudah ada di beranda saya lengkap dari box overflow ya, pembuatannya, settingannya, sampai simulasi pemadaman listrik. Dan di situ saya sudah ada jelaskan di deskripsi, saya pasti ada di situ teman-teman. Kalau kalian cek deskripsi pasti ada di situ untuk settingan box overflow ya teman-teman. Nah, untuk saat ini saya mau setting seperti ini ya teman-teman, 2. Mungkin ini kan udah running ya, nanti saya akan tunjukkan gimana sih proses awalnya saat pengisian keduanya tersebut, dan untuk cara settingnya agar salah satu tidak tekor ya, karena ini pakai 2 sump filter. Gimana sih agar salah satu enggak tekor tapi seimbang jalannya seperti itu teman-teman. Oke, di sini saya akan jelaskan ya teman-teman. Nah, kalian bisa lihat sendiri untuk sirkulasinya ini 24 jam pemfilteran, air sudah jernih seperti ini. Mungkin saya akan perlihatkan untuk kalian. Nah, untuk air yang saya isi kemarin itu airnya kotor sekali ya teman-teman, air sumur tanpa endapan dan langsung masuk seperti ini ya, keruhnya minta ampun, dan sekarang udah jernih, lumayan jernih. Terus untuk besok mungkin saya akan isi pasir, untuk isi pasir terus masuk ikan seperti itu teman-teman. Nah, untuk proses-prosesnya ini saya simulasi aja teman-teman untuk pemasangan di sini, karena mungkin dari beberapa teman-teman masih belum paham tentang sistem ini. Kalau misalkan langsung saya taruh ke belakang pasti banyak pertanyaan lagi ya teman-teman. Jadi saya taruh di depan seperti ini biar tujuannya jelas ya, nyata gitu ya teman-teman, dan mudah dipahami seperti itu teman-teman. Oke, mungkin di sini saya akan stopin dulu ya teman-teman, stopin semua overflow-nya ini saya akan stopin, dan akan saya mulai dari awal ya teman-teman. Nah, kita langsung dari awalnya saja ya, gimana sih untuk prosesnya ini pertama-tama gitu ya teman-teman. Cara mengaktifkannya gimana sih teman-teman gitu ya. Jadi nanti ada cara-caranya untuk penyetingannya, dan gimana sih agar proses awal ini nggak tekor. Misalnya kalau ada pemadaman listrik. Nah, pemadaman listrik itu kalau udah listriknya udah kembali normal, apakah akan tekor di chamber ini? Nah, saya ada settingannya ya teman-teman. Oke, kita lanjut ya.
kita coba offin semua ini ya teman-teman. Oke. Oke, kita ke proses awalnya ini ya teman-teman. Oke. Oke ya teman-teman, pertama-tama ya, kalau kalian punya box overflow seperti ini, cara mengaktifkannya awal mulanya ya teman-teman. Ini udah aktif sebetulnya. Ini kalau pump running juga udah jalan, tapi saya memberikan contoh lagi teman-teman. Oke, pertama jika kalian membuat ini, pastikan ya sambungan soket di atas ini rapat semua, dilem semua, nggak ada udara yang masuk ke sini. Ya, satu. Ya, pastikan semua rapat sambungannya. Terus ini ada stop ya, stop run. Nah, stop run ini kasih tutup dulu, ditutup dulu, rapat, tutup. Baru kalian ambil ini selang, tujuannya untuk sebagai auto stop dan auto runningnya teman-teman. Nah, untuk settingan selang ini biasa saya masuk ke dalam air itu 1 cm jika posisi air ini sedang normal atau air ini sedang running, posisinya 1 cm di bawah air ya. Nah, otomatis kalau airnya turun ya, airnya turun seperti ini, dia akan terangkat otomatis selang di atas air. Nah, kevakumannya ini akan hilang. Angin masuk ke dalam box dan mengakibatkan kevakuman di dalam box ini akan hilang teman-teman. Nah, jika kevakuman akan hilang ya, kevakuman akan hilang. Terus jika air menutup selang ini, kevakuman akan terjadi ya. Jadi kekuatannya akan lebih besar. Bisa tidak memakai ini, tapi kekuatannya akan kecil. Seperti itu teman-teman. Nah, untuk mengaktifkannya, sedot aja melalui selang ini. Pelan-pelan aja ya teman-teman. Oke, udah terisi ya teman-teman. Sudah terisi di bagian chamber yang tidak ada pipanya nih. Tujuannya ini agar yang turun ke bawah. Dan ini buat kevakumannya teman-teman untuk level airnya. Nah, jika level airnya seimbang, ini akan mengikuti teman-teman. Box yang di sini akan mengikuti air yang di dalam. Nah, tujuannya pipa ini di bawah agar air akan turun dulu teman-teman, turun baru ke atas ya. Jadi levelnya setara seperti ini. Levelnya akan mengikuti sampai bawah sini teman-teman. Kalau udah sampai di bawah pipa, jadi levelnya akan hilang ya. Level airnya dalam dan luar akan hilang. Jadi ini levelnya agar mungkin nanti kalau ada kendala mungkin ekornya sampai sini teman-teman. Nah, kevakumannya itu akan hilang di bagian sini. Seperti itu sih. Oke, kita lanjut ke bagian yang ini ya teman-teman. Tutup, sedot perlahan. Oke ya. Nanti ini selang di atas air ya. Posisi ini kan lagi stop ya. Ini levelnya di sekatan ini. Ini lagi stop. Berarti harus selang ini harus di atas air 1 cm. Jadi seperti itu teman-teman. Kita masukkan, kita ikat pakai karet atau kabel tis ya. Bisa. Tujuannya biar nggak gerak. Kalau pakai kabel tis lebih aman. Nanti kan kalau ada ikan berontak itu lebih nggak bisa gerak lah. Maksudnya kan kalau ikan berontak kan nanti settingannya akan berubah seperti itu teman-teman. Oke ya teman-teman, ini posisi off. Jadi posisi off-nya ini air agak tinggi. Kenapa saya buat agak tinggi teman-teman? Ini modelnya sistem overflow. Jadi sistemnya ini gravitasi. Nah, karena gravitasi ini jika pump besar harus mengisi air di dalam tank tersebut ya. Tank ini dulu sampai penuh, sampai lis, baru air mengalir. Jadi prosesnya ini agak 3 menitan. Jadi supaya di chamber pump ini tidak tekor dan tidak lama ya menunggunya. Jadi 3 menitan itu akan langsung jalan teman-teman. Misalnya saya kasih air segini, otomatis tekor teman-teman, karena ini kapasitasnya tanknya besar ya. Jadi saya butuh pasokan air yang agak luber seperti ini ya. Tujuannya nggak luber sih sebetulnya. Sebetulnya nggak luber, cuma agak penuh ya, agak melimpah. Tujuannya seperti itu teman-teman. Jadi agar saat pump naikkan air ya, jadi ada space ya, ada waktu untuk
eh, volume di bawah ini akan mengisi volume air yang di atas, teman-teman. Oke, jadi seperti itu, teman-teman. Nah, kalau tekor ini pump akan panas dan akan mudah terbakar. Jika seperti ini, pump otomatis lebih lama terendamnya ya, teman-teman. Nah, kalau 3 menitan pasti sampai segini udah jalan. Nah, seperti itu, teman-teman. Nah, ini sekatannya saya buat tinggi-tinggi, tapi ada space untuk luber nih, ada 1 sentian. Nah, ini saya buat 1 sentian. Nah, seperti itu, teman-teman. Tapi nggak ada masalah, untuk saat ini nggak ada luber ya, teman-teman. Nah, untuk susunan pemipaannya saya belum terlalu pasti, tapi ini saya akan rubah lah, teman-teman. Saya akan rubah sebagian. Nanti mungkin ya ada perubahan sedikit, mungkin dari sini, mungkin saya kasih L. Tapi lihat keadaan dulu gimana hasilnya. Nah, ini hasilnya seperti ini nih, ada kotoran kecil yang nggak kesedot kan. Jadi saya harus ubah sirkulasinya seperti itu, teman-teman. Oke, jadi kita akan naikkan air ya, teman-teman. Oke ya, teman-teman. Sekarang saya mau nyalain pump ini ya, pump yang di bawah ini ya, agar supaya mengisi ke dalam tank ini. Kita transfer air yang di sump filter ini ya, masuk ke tank. Nah, terus kita nanti onin fognya. Kita pump dulu airnya sampai list ini ya. Kita colokin dulu ini. Oke, udah jalan ya, kalian bisa lihat. Nanti tunggu dulu, tunggu. Ini karena posisi tadi kan posisinya kita stopin dan airnya turun. Jadi kalau misalnya air sudah segini, kalian bisa hidupin langsung fognya. Terus nyalain pump. Oke, untuk pump kekuatannya 5.800. Jadi fog ini sekitar 5.000-an ya. Amannya 5.000-an. Kita buka setengah, sini setengah. Jadi antara 2.500 ya. Kekuatan 2.500. Kita buka setengah. Oke, buka setengah, stoperannya buka setengah. Dan ini buka setengah juga. Oke, ya teman-teman. Oh, ini nggak nyala nih. Kelihatan. Oke, kalian bisa lihat sendiri di sini udah ngalir. Nah, ini udah ngalir ya. Nah, udah ngalir. Nah, cara settingnya gimana sih? Kan 2 sump filter ya. Kalian bisa lihat di aliran air atau aliran kaltness. Nah, kaltness mana yang terlalu cepat? Berarti itu bukan kerannya ini terlalu tinggi. Jadi kita tutup aja sedikit demi sedikit. Nah, sehingga sirkulasinya sama. Jadi dibagi ini baginya sama, teman-teman. Nggak boleh besar kanan kiri, nggak boleh. Karena ini sistemnya juga overflow di bagian bawah, pakai selang nih, di bypass. Jadi paralel di sump filternya. Jadi harus sama-sama turunnya itu presisi, pas banget harusnya. Oke, kalau sudah kalian bisa tandain pakai marking atau spidol permanen di bagian sini. Biar nanti settingannya kalian nggak lupa. Suatu waktu misalnya kalian sifon atau ganti air, kalian tutup stoperannya, tinggal kalian sifon mungkin atau ganti air mungkin dari 50%, nggak mungkin ini bisa 50% ya, teman-teman. Jadi harus di stopin biar nggak ngisi lagi nanti dari awal lagi ngisi box ini ya. Jadi seperti itu, teman-teman. Jadi prosesnya agar kevakuman tetap ada di bagian ini, bagian tank ini, bagian box sama bagian box ya, teman-teman. Jadi kalau sifonnya 50%, di sini masih ke vakum. Jadi kalian nggak perlu nyedot lagi. Jadi kalau ada pemadaman listrik juga kalian nggak perlu repot lagi untuk ngisi air ke dalam box, auto running. Oke ya. Untuk tekor berarti kurang
gede sedikit, kita buka saja kerannya dikit aja. Nah, kita tunggu berapa menit baru ketahuan teman-teman. Untuk settingannya nggak bisa cepet ya, jadi bertahap sedikit demi sedikit. Oke ya, mantap ya, mantap ya. Nah, udah running semua, dua-dua pas settingannya. Nah, kalian bisa lihat sendiri kalau di sini ada air berarti sambungannya biasa ada yang bocor. Ini keluar udara di sini, gelembung udara. Kalau bersih seperti ini berarti bagus, nggak ada udara yang masuk. Ini juga bagus, nggak ada udara yang masuk. Oke. Ya, mantap ya. Oke ya teman-teman, kita lanjut ke bagian simulasi saat pemadaman listrik. Nah, mungkin banyak yang bertanya atau komentar, Bang, luber enggak ya? Bang, auto stop enggak? Bang, auto running enggak? Nah, di sini saya akan tunjukkan, jadi kalian nggak boleh skip nih video ini, biar kalian nggak gagal paham ya teman-teman. Jadi di sini saya akan offin ya atau matikan pump ini ya supaya tidak ada tekanan air ke atas ya. Jadi posisi simulasinya pemadaman listrik tidak ada air yang di pump naik. Jadi seperti ini ya teman-teman. Oke, kita akan matikan pump ini ya teman-teman. Simulasinya saat pemadaman listrik terjadi. Oke, kalian nggak boleh skip di bagian ini. Oke ya teman-teman, kita matikan pumpnya dulu. Oke, pump mati ya teman-teman. Kita geser dulu tempat duduknya. Nah, kalian bisa lihat sendiri, air di sini langsung berhenti ya. Ini yang disebut auto stop pada box overflow. Mati ya. Di sini masih ada karena settingannya agak turun nih. Selangnya berarti kalau seperti ini di sana mati, di sini belum mati, berarti selangnya bagian ini kurang naik. Nah, berarti harus sama ya, harus sama-sama auto stop. Nah, ini udah stop ya teman-teman. Kalian bisa lihat. Nah, posisi stopnya ini dia akan berhenti di level di sekatan ini. Sekatan sudah saya ukur pas banget ya antara dua ini. Pas ya. Ini level air, ini sekatan. Ini tujuannya agar air stop di bagian sekatan ini ya. Nah, kalian nggak boleh skip ini ya. Nanti saya akan jalankan lagi pumpnya. Kalian bisa lihat sendiri apakah akan auto running. Kalian lihat ya. Nah, ini yang disebut auto stop. Nah, ini saat terjadi pemadaman listrik jika pump tidak hidup ya atau tidak running. Kalian bisa lihat di sini stop ya. Nggak ada air yang mengalir lagi. Apakah luber ya? Kalian bisa lihat di sini. Luber enggak? Enggak ya. Nah, karena saya sudah setting dan perkirakan volume yang di atas akan turun walaupun air di bawah agak melimpah. Tapi di sini saya setting seperti ini ya, teman-teman. Pasti ada tujuan dan maksudnya. Saya sudah ada jelaskan tadi ya, pertama di pertengahan. Jadi kenapa saya buat melimpah seperti ini? Nah, posisi melimpah seperti ini agar motor saat jalan dia akan ngepam ya atau menolak air ke atas, mendorong air ke atas supaya di bagian chamber terakhir ini tidak habis atau tekor seperti itu teman-teman. Nah, kalian bisa bayangkan sendiri kalau tekor pasti efeknya ke motor ya atau panas atau terbakar ya. Jadi kalau sistem seperti ini kan gravitasi. Jika air udah melebihi sekatan atau level air, dia akan turun ya. Nah, posisi tersebut jadi saya buat air di subfilter ini agak melimpah. Karena kalau ke pump terus, di sini belum running, auto di sini sebagai emergency agar pump terus terendam. Seperti itu teman-teman. Jadi nggak panas. Oke, saya akan lanjutkan untuk nyalakan pump ini ya agar running. Oke, kalian nggak boleh skip di sini. Oke,
Di sini air sudah jalan. Nah, kalian bisa lihat sendiri gelombangnya. Apakah auto running? Kalian bisa lihat sendiri. Saya sambil duduk lah. Oke. Kalian bisa lihat sendiri dengan seksama. Mungkin kalian bisa lihatlah mungkin dari kameranya juga udah kelihatan walaupun dari jauh. Kita lihat auto running. Jadi kalian nggak boleh skip di bagian ini. Kalian bisa membuktikan secara langsung ya. Saya sudah simulasikan pemadaman listrik, tadi udah proses awalnya gimana cara ngisi, terus auto stopnya. Nah, di bagian sump filter ini air masih banyak ya. Air masih banyak. Ini sebagai emergency jika di overflow belum turun air ya. Airnya belum turun ya. Atau belum terjadi gravitasi. Oke, kalian bisa lihat sendiri. Nanti saya akan tunjukkan kepada kalian. Oke ya. Air turun ya. Semakin cepat, semakin cepat, semakin cepat. Semakin cepat air jalan ya. Oke. Oke ya. Di sini air sudah naik. Kita tinggal tunggu yang bagian sini. Ini bentar lagi juga akan naik. 1, 2, 3. Hajar. Oke, cantik sekali. Oke ya. Apakah terjadi tekor di bagian pump? Kalian bisa lihat sendiri. Tidak ya, masih terendam, masih terendam. Nah, ini prosesnya sekitar 3 menitan. Ya, kalian bisa lihat sendiri di sini karena sump filternya ada 2. Kalian bisa lihat sekatan di sini. Nah, itu sump filternya 2 ya. Nah, untuk paralelnya di bagian sini nih. Tuh, 2 selang ya. 2 selang ukuran 1 in turun. Nah, kita tinggal nunggu aja. Nah, saat sampai normal. Oke, sudah running ya teman-teman. Nah, kalian sudah lihat ya. Apakah luber? Enggak. Stop, auto stop? Ya. Auto running? Ya. Jadi saya di sini sudah membuktikan ya teman-teman. Jadi untuk komentar kalian bisa lihat di deskripsi atau ke channel saya, mungkin subscribe lah channel saya ya. Supaya nggak ketinggalan info-info yang menarik dari saya ya. Pasti masih ada lagi untuk project ini. Saya nggak berakhir sampai di sini. Ada project sebetulnya, ada project lagi banyak. Untuk tank ini saja banyak ya, karena saya keadaan mungkin keuangannya kalian bisa lihat sendiri saya lah ya. Ini masih dikontrakan 3 petak. Ukuran tank ini 2 meter kali 70 kali 70, kalian bisa lihat sendiri. Tank ini dikira kecil ya nggak apa-apa, nggak apa-apa. Menurut saya ini udah besar lah menurut saya. Di sini bagian space ruangan juga susah ya. Kalau menurut kalian punya big tank ya mungkin sah-sah saja lah. Kalau ngomong ini kecil, mungkin kalian punya mega tank. Jadi seperti ini ya teman-teman. Ya ini sebuah proses saya teman-teman. Jadi semua ini nyicil dari paling murah, dari si medianya juga paling murah. Nanti saya akan spill harganya untuk pembuatan semua ini. Jadi seperti itu. Ya, kalian bisa lihat sendirilah. Oke, cantik sekali. Udah running lagi ya. Tekor enggak ya? Aman. Oke ya teman-teman, itu saja yang mungkin bisa saya sampaikan ya. Ya kalau ada kata-kata yang kurang enak ya mohon maaf. Kalau misalnya ada ilmu yang bisa saya sharing ya, kalian membutuhkannya, kalian bisa tiru aja. Tidak ada masalah untuk saya ya. Ini ilmu juga mungkin saya sharing untuk kalian semua. Mungkin kalian ada kendala dari budget atau apa, kalian bisa seperti ini. Nah, mungkin kalian punya tank dari basicnya top filter, pengen jadi sump filter,
Jadi ya ini ya, jadi ada manfaat untuk kalian yang pengen buat ya tank tanpa melubangi kaca ya, tapi bisa memakai sun filter. Oke, mantap ya. Oke, terima kasih, itu saja karena udah malam. Saya juga udah pulang kerja nih, jadi agak malam ya, mungkin agak mengganggu tetangga ya. Jadi akhiri saja ya. Terima kasih banyak untuk kalian semua atas supportnya. Nah ya, nanti tunggu konten berikutnya dari saya ya. Oke, terima kasih banyak untuk kalian semua. Mantap.